Sahabat sekalian, kembali berjumpa dengan channel Maya Pada Unggas, di mana channel ini akan selalu membahas mengenai bebek petelur dan juga semua permasalahan-permasalahan yang akan timbul saat kita berternak bebek petelur. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan kandang bebek petelur sistem baterai. Pada episode berikutnya nanti saya akan mengulas juga kelebihan dan kekurangan dari kandang bebek petelur sistem umbaran bebas ataupun umbaran lepas. Sahabat sekalian, kandang bebek petelur sistem baterai itu adalah kandang yang bebek peliharaan kita itu berada di kandang baterai, di mana bebek kita beraktivitas, baik itu tidur, makan, minum, maupun membuang kotoran, semuanya berada di kandang baterai. Jadi bebek kita tersebut dimasukkan ataupun dipelihara satu persatu dalam wadah kandang baterai. Ini adalah sistem yang lebih modern bila dibanding dengan sistem kandang alas tanah maupun panggung. Ini sangat mungkin dilakukan bagi peternak bebek petelur Indonesia, mengingat masih tersedianya lahan yang luas, sehingga para peternak kita dapat berinovasi dalam pemeliharaannya. Sahabat sekalian, saya sudah mengunjungi beberapa tempat yang menerapkan pemeliharaan bebek dengan kandang baterai ini. Walaupun tidak banyak yang sempat saya kunjungi, mengingat memang kandang sistem baterai ini masih tergolong langka di daerah saya. Namun dari kunjungan saya tersebut, setidaknya ada beberapa kesimpulan yang bisa saya rangkum mengenai kelebihan dan kekurangannya. Mungkin saja kurang lengkap, namun setidaknya dapat menjadi gambaran ketika kita akan mempraktekkan kandang bebek petelur sistem baterai ini. Sebelum saya sampaikan kelebihan dan kekurangannya, di belakang nanti aku tunjukkan video kandang yang menurut saya sangat-sangat bagus untuk kita tiru karena kepraktisan dari kandang tersebut. Sahabat sekalian, oke, kita langsung bahas kelebihan dan kekurangan bebek petelur sistem baterai. 1. Kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah kotoran akan jatuh ke tanah. Sahabat sekalian, kandang baterai pada bebek petelur ini mirip sekali dengan kandang petelur sistem baterai. Kandang ayam petelur sistem baterai hampir tidak ada bedanya, karena sistem ini juga panggung. Jadi kotoran akan jatuh ke tanah, sehingga bebek kita akan terpisah dari kotoran. Kotoran akan jatuh ke tanah dan amoniak kotoran tidak akan tercium oleh bebek petelur kita, sehingga bebek kita akan lebih sehat dan terbebas dari berbagai macam penyakit. Ketika kita akan membuat kandang baterai ini, usahakan kandang baterainya tinggi, kira-kira setinggi kita, setinggi orang lah, sehingga matahari dapat masuk ke kolong kandang, sehingga proses pengeringan akan lebih cepat dan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih mudah mengontrol bebek kita. Karena menggunakan sistem baterai, di mana bebek kita ditempatkan satu ekor satu kandang, maka kita akan sangat mudah mengontrol bebek kita. Misal, mengenai bertelurnya,
apakah bebek kita bertelur apa tidak. Jadi kita dapat mengontrolnya. Apakah bebek kita sakit atau tidak, juga kita akan mudah mengontrolnya. Juga menghindarkan bebek kita bertarung dengan bebek yang lain, karena memang kandangnya terpisah dan satu kandang satu ekor. Ketika bebek kita ternyata tidak bertelur, maka akan lebih mudah mencari penyebabnya. Dan ketika sakit, akan lebih mudah mendeteksi dan lebih tepat nanti dalam pengobatan bebek kita yang sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, bebek lebih stabil dalam bertelur. Dari pengakuan teman-teman saya yang menggunakan kandang baterai ini, jadi bebek petelur menggunakan kandang baterai lebih maksimal dalam bertelur. Bahkan sampai bisa 100% bertelur. Bahkan juga lama bertelurnya bisa sampai 1 tahun sebelum bebek tersebut molting ataupun rontok bulu. Kenapa demikian? Karena bebek kita cenderung lebih tenang dan sedikit pergerakannya. Energi bebek tidak banyak terbuang sia-sia. Jadi energi bebek sepenuhnya terkumpul untuk proses bertelur. Bisa dikatakan bebek kita hidupnya hanya makan, minum, dan bertelur. Selanjutnya yang nomor 4 adalah lebih mudah mengambil telur. Iya, karena menggunakan sistem kandang baterai. Menggunakan kandang baterai untuk bebek petelur, sistemnya sama dengan kandang baterai sistem ayam petelur, bahwa telur akan menggelinding ke arah depan, sehingga telur lebih mudah dalam pengambilan dan lebih aman, lebih bersih, dan juga lebih memudahkan kita saat mengambil, lebih cepat. Kita hanya perlu wadah ember untuk mengumpulkan telur-telur tersebut satu persatu. Jadi kita hanya membutuhkan ember untuk mengumpulkan telur-telur bebek tersebut. Yang nomor 5 adalah lebih hemat tempat. Bagi peternak yang lahannya kurang, maka kandang bebek petelur akan menjawab semuanya. Akan lebih mudah, akan lebih hemat tempat, karena kandang baterai ini dapat kita buat secara bertingkat, bisa sampai 3 tingkat. Bahkan bebek yang dapat kita pelihara akan lebih banyak walaupun kandang kita, lahan kita sempit. Inilah manfaat dari kandang bebek petelur sistem baterai, lebih bisa menghemat tempat. Yang nomor 6, tempat air minum dapat menggunakan nipel. Nah, ini lebih praktis. Saat kita menggunakan kandang sistem baterai, ada 2 pilihan saat kita menggunakan kandang sistem baterai. Ada dua pilihan tempat air minumnya, menggunakan nipel ataupun menggunakan talang air. Tergantung keinginan kita. Saat menggunakan nipel, percikan air akan sangat minim, sehingga tidak akan menyebabkan becek. Saat kita menggunakan talang air ataupun paralon yang dibelah, maka percikan air akan lebih banyak sehingga tetap becek yang menyebabkan bawah kandang menjadi lembab. Baik itu menggunakan nipel ataupun talang air, usahakan tempat makanan harus tepat di bawah tempat air minum tersebut, agar supaya nanti percikan air minum dapat tertampung dalam wadah makanan tersebut,
sehingga bawah kandang akan berkurang kelembabannya. Sahabat sekalian, demikian tadi kelebihan dari kandang bebek petelur sistem baterai. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari kandang sistem baterai ini. Yang pertama, kotoran tidak semuanya jatuh ke tanah. Kalau kandang baterai kita terbuat dari bilah bambu, maka kotoran tidak semuanya jatuh ke tanah. Oleh karena itu, bilah bambu yang kita gunakan sebaiknya jangan terlalu lebar, kisaran 2 cm saja lebarnya, sehingga kotoran hanya sedikit yang tersangkut di bilah bambu tersebut. Sehingga kandang baterai kita tidak menjadi bebal dan rapat dari kotoran bebek. Akan lebih baik lagi seandainya menggunakan kandang baterai yang menggunakan kawat besi. Kotoran tidak akan tersangkut karena kita menggunakan kawat besi yang relatif lebih kecil. Ataupun kita dapat menggunakan model plastik yang sudah banyak diperjualbelikan. Ketika kita menggunakan plastik, hindarkan juga kandang baterai plastik tersebut terkena sinar matahari langsung karena akan mempercepat kandang baterai bahan plastik tersebut keropos. Itu yang pertama. Yang kedua, kaki bebek terkadang luka dan terperosok. Ketika kita menggunakan kandang sistem baterai yang menggunakan bilah bambu buatan sendiri, maka jarak antar bilah harus diatur. Jangan terlalu renggang dan juga jangan terlalu rapat untuk menghindarkan dari kaki bebek kita terperosok. Dan kandang baterai ini menumpuk kotoran. Jadi ketika terlalu rapat, kotoran akan menumpuk sehingga rapat dan bebal. Ketika kita membeli kandang bebek petelur ini dengan cara membeli, maka jarak pada kandang tersebut sudah diatur sehingga kaki bebek kita akan aman. Selanjutnya yang nomor 3 adalah lebih banyak biaya. Iya, tentu, karena menggunakan kandang baterai tentu lebih banyak biaya. Berapa bilah bambu yang akan kita habiskan untuk membuat kandang baterai. Dan ketika kita membeli akan sangat mahal. Yang nomor 4, bebek lama beradaptasi terhadap kandang baterai. Ketika kita membeli bebek petelur yang siap bertelur, sedangkan bebek tersebut pada awalnya dibesarkan tidak pada kandang baterai, maka akan lebih lama beradaptasinya. Maka sangat dianjurkan membeli bebek tersebut saat usia maksimal 4 bulan. Karena apa? Karena kandang kita baterai. Sehingga nanti saat umur bebek kita 6 bulan, setelah sampai saatnya bertelur, bebek sudah beradaptasi dengan kandang baterai tersebut. Menurut pengalaman yang sudah dipraktekkan, saat menggunakan kandang sistem baterai, bebek akan bertelur sebelum usia 6 bulan, lebih cepat dalam bertelurnya. Ini pengakuan dari beberapa teman saya yang menggunakan kandang sistem baterai. Sahabat sekalian, terus terang, saya secara pribadi ingin sekali mencoba kandang sistem baterai ini karena memang lebih banyak keuntungan yang dapat kita peroleh. Bisa dikatakan saya sangat merekomendasikan kandang baterai ini karena di samping bertelurnya stabil, juga menghemat tempat sehingga lahan yang sempit akan dapat
berternak bebek petelur dengan jumlah yang banyak. Sahabat sekalian, demikian tadi uraian saya mengenai kandang bebek petelur dengan sistem baterai ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan tetaplah bersama Maya Pada Unggas, karena channel ini akan selalu membahas mengenai bebek petelur dan semua permasalahan-permasalahannya. Oh iya, berikut saya lampirkan contoh kandang bebek petelur sistem baterai yang tentunya saya rekomendasikan buat Anda semua. Selamat menyaksikan.